Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Kita mau tetap belajar untuk setia mencari Tuhan. Kita mau tetap setia datang di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kita. Baik, kita akan sama-sama menyiapkan hati. Saya tetap mengucapkan shalom bagi yang ada di Indonesia, yang di luar Indonesia juga shalom. Mari kita mau terus bersyukur, bahkan apapun keadaan kita hari-hari ini kita tetap mau bersyukur, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang kami mau bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi saudara, apapun masalahmu katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi saudara, bawa ucapan syukurmu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, sekalipun sulit rasanya terkadang untuk bersyukur karena keadaan hidup kami, karena tekanan ataupun persoalan yang datang. Namun kami tahu ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepadamu Bapa. Ajar kami bersyukur Tuhan, bersyukur dalam segala perkara di hidup kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, syukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Sekalipun berat yang harus kami jalani hari-hari ini, namun kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah salah di dalam rancangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami, mampukan kami mengerti dan menjalani semua perkara. Bahkan hari-hari ini di saat goncangan demi goncangan terus terjadi, kami mau terus bersyukur Tuhan. Bapakku percaya rencana-Mu indah Tuhan, rencana-Mu indah. Bapakku percaya Engkau yang turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari lebih lagi katakan dengan iman, Bapa. Bapakku percaya rencana-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam
Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Semua yang terjadi di hidup kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan sepanjang hidup kami Bapa, kami mau menyenangkan Tuhan, bahwa kami mengerti hari-hari ini, bahwa kami mengerti isi hati Tuhan, bahwa kami mengerti dan percaya bahwa rencana-Mu indah bagi kami, bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah, rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu Tuhan Engkau genapi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi katakan, ku percaya Tuhan. Amin Yesus, kami percaya janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami terukir
hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa, bawa terus kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami tidak ingin beribadah kepadamu hanya dari mulut bibir kami saja. Kami ingin dari hati kami mau percaya pada Tuhan. Sesulit apapun keadaan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau Tuhan yang berfirman dan memberikan janji-Mu bagi orang-orang yang mau percaya dan berharap. Kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Tidak ada pilihan lain di hidup kami selain mempercayai Tuhan, mempercayai janji-Mu atas hidup kami. Kami mau bangkit hari-hari ini Tuhan. Kami mau bangkit melihat Tuhan betapa janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Karena itu biar kami selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kalau kami mau belajar firman Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Jadikan firman itu menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi langkah kaki kami, sehingga kami tidak terjatuh, kami tidak tergeletak Tuhan, karena firman-Mu yang menopang kami. Kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun seperti biasa, saya ingin membacakan kesaksian terlebih dahulu. Kita percaya kesaksian akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, dan yang masih bertanya-tanya soal vaksin, hari ini di ibadah online saya yang belum menonton, silakan ditonton. Judulnya Vaksin dan Antikris. Supaya kita semua mengerti dan tidak ada lagi yang WA kepada saya, karena banyak sekali yang bertanya vaksin ini hubungannya sama antikris apa Bu ya. Jadi tolong didengar ibadah online yang tadi jam 1 siang, judulnya Vaksin dan Antikris. Saudara nonton itu ya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman dan kesaksian malam hari ini. Shalom Ibu Debbie, selamat malam. Iya, saya mau bersaksi Bu. Sebelum COVID, saya dan suami dan anak suka mesbah keluarga setiap malam. Saya yang pimpin pujian, suami yang pimpin doa, dan anak-anak mengikuti. Puji Tuhan, suami saya rajin baca firman. Bahkan banyak ayat-ayat firman yang dia hafal Bu. Dan doa secara pribadi pun dia rajin. Ya, puji Tuhan, dan suami banyak perubahan kehidupannya dari sebelum dia mengenal Yesus. Tapi ada satu yang belum bisa dibuang oleh suami saya, yaitu kebiasaan minum minuman keras dan merokok. Luar biasa ya, rajin baca firman, rajin berdoa, ya ada mesbah keluarga, tapi hafal ayat, tapi masih minum minuman keras dan masih merokok. Bahkan kalau setiap habis mesbah keluarga, setiap malam suami langsung menonton TV sambil minum minuman keras dan merokok. Sedangkan saya, ya sehabis mesbah keluarga saya langsung tidur. Jadi ini keluarga punya mesbah keluarga di mana suaminya menyampaikan firman, istrinya yang berdoa dan kumpul bersama anak-anaknya. Ya, walaupun mata saya merem tapi hati saya selalu tertuju kepada suami saya Bu kalau dia lagi minum-minum. Ya, saya kadang sebelum tidur saya dengar pujian, saya dengar khotbah tapi tetap tidak bisa tidur karena saya jengkel melihat suami tiap malam minum dan merokok. Ya, sudah kayak kebutuhan pokok dia Bu. Ya, dan kalau dibilangin itu nggak bisa.
Suatu kali ketika saya habis mesbah keluarga, mata saya tertuju kepada channel ibu. Ya, dan saya melihat ada tulisan mesbah doa. Akhirnya saya mengikuti mesbah doa dari Bu Debi dan puji Tuhan, saya bisa tidur pula sampai pagi. Besok malamnya saya ikut lagi mesbah doa ibu, ya. Dan suami juga mendengarkan ibu khotbah. Ya, suami juga mendengar khotbah Bu Debi. Besok malamnya suami juga mendengarkan, bahkan suami yang mengingatkan saya untuk putar lagi yang semalam itu Ibu Debi Basjir, gitu kata dia. Tapi suami saya tetap menonton TV dan minum minuman keras serta merokok. Pas Ibu Debi berdoa dan berkata untuk melepaskan semua yang terikat dengan minuman-minuman keras dan rokok. Terus Ibu Debi juga pernah bawa firman kalau suami istri itu ya tidak bisa, kalau suami atau istri tidak bisa ditegur, maka mintalah agar Tuhan yang menegur mereka. Jujur saya takut waktu itu, Bu, sampai saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong tegur suami saya tapi jangan bikin dia lewat. Karena kalau saya yang bilangin dia suka marah. Ya, suami saya selalu bilang jangan ganggu kesenanganku. Ya, ini yang membuatku tenang. Wah, ya rokok dan minuman keras membuat dia tenang. Padahal ya rajin baca firman, rajin doa, ya. Bagus ini kesaksiannya saudara ya, supaya kita melihat bahwa apa sih arti dari mengikut Tuhan sungguh-sungguh itu, ya bukan hanya sekedar rutinitas dari kekristenan kita bikin mesbah keluarga, tapi kalau nggak ada perubahan hidup ya nggak bisa dikenal Tuhan ya. Soalnya kalau saya yang menegur dia pasti marah-marah dan dia berkata, jangan ganggu aku, ini kesenanganku, ini yang membuat aku tenang. Begitu, Bu. Sampai suatu hari saya ingatin lagi suami. Ya. Padahal saya juga berkata baik-baik sekali, Bu. Tetapi suami saya tersinggung. Dan akhirnya dia usir saya untuk pulang kampung. Dia suruh saya pulang. Atau dia suruh pisah kamar, tidur sama anak saya. Dan saya tidak diperbolehkan tidur dengan suami. Ya, tapi saya tetap bertahan untuk tidur sama suami, Bu. Walaupun suami marah sama saya. Padahal saya sudah minta maaf karena hanya kematian lah yang dapat memisahkan kami. Singkat cerita, di pertengahan bulan Agustus suami saya sakit. Ketika dia pulang berolahraga, selama 3 hari badannya lemes dan napasnya juga sesak. Singkat cerita, di pertengahan bulan Agustus, Bu, suami sakit setelah dia pulang berolahraga dan selama 3 hari badannya lemes dan napasnya sesak, Bu. Sambil saya memuji Tuhan dan saya pakai masker, sambil mendengarkan khotbah Ibu Debi, saya pijet-pijet dia. Besok akhirnya saya memutuskan suami untuk bawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, akhirnya kami di rapid test dan di ronsen. Suami saya hasilnya reaktif, Bu. Saya juga sedikit kaget, tapi saya berusaha untuk tetap tenang sambil memuji Tuhan. Besoknya kami sekeluarga berenam di swab semua di rumah sakit. Dan yang lain hasil swabnya negatif, kecuali suami saya yang positif. Lah ini doa istrinya dijawab ini ya. Biar Tuhan menghajar suaminya supaya bertobat, tujuannya bukan mati saudara ya. Ini kesaksian mirip dengan kesaksian ibu yang beberapa waktu lalu juga saya bacakan, sama persis, tapi yang itu suaminya akhirnya lumpuh ya dan tidak bisa berjalan, sama juga peminum dan perokok berat. Ya. Dan ini akhirnya satu keluarga di swab berenam ya, semua negatif, suaminya toh yang reaktif. Dan akhirnya saya bersama anak semua memutuskan agar suami saya isolasi mandiri saja di rumah. Saya akhirnya tidur dengan anak dan saya pisah kamar sama suami. Setiap hari sebelum saya melayani keluarga, saya merawat suami saya terlebih dahulu. Saya selalu berhubungan pribadi dengan Tuhan.
Dan apa yang pernah Ibu Debbie sampaikan, ya jangan titip-titip doa dengan pendeta. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Sambil merawat suami, saya putar terus khotbah-khotbah Ibu dan puji-pujian. Karena firman Tuhanlah yang memberi saya kekuatan, ketenangan, pengharapan kepada Tuhan Yesus. Setiap malam bahkan suami sebelum tidur WA ke saya minta dikirimin khotbahnya Ibu. Jadi mereka kan akhirnya pisah kamar ya. Suaminya isolasi mandiri, ya tiap malam WA istrinya kirimin khotbah Bu Debbie dong. Dan puji Tuhan akhirnya setelah 15 hari suami saya sudah pulih. Dan puji Tuhannya Ibu, sekarang suami sudah tidak merokok lagi dan sudah tidak minum minuman keras lagi. Dan sekarang saya sekeluarga belajar hidup tertib, disiplin, dan kami mempergunakan berkat-berkat yang dari Tuhan dengan benar. Terima kasih Ibu Debbie untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Dan banyak firman Tuhan yang Ibu sampaikan mengingatkan dan menyadarkan, dan saya semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya sekeluarga semakin cinta Tuhan, belajar tenang, sabar, belajar melakukan firman Tuhan setiap hari. Setelah saya mengikuti khotbah Ibu, dan banyak banget perubahan lebih baik dalam keluarga maupun ya walaupun ada masalah yang kami hadapi, kami tetap tenang. Bahkan khotbah Ibu Debbie kapanpun, baik mesbah doa, mesbah syukur saya ikuti, khotbah-khotbah yang lain juga. Dan suami dulu pelayanan di sana sini tapi tidak mengerti. Suami sekarang terus putar terus khotbah-khotbah Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan Ibu dan keluarga diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, cinta kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin ya. Memang saudara ada banyak kesaksian ya, yang beberapa waktu lalu juga kita baca hampir mirip kesaksiannya, tetapi yang itu ibunya suaminya akhirnya kena stroke dan akhirnya ya lumpuh di tempat tidur, tapi doa istri itu luar biasa. Ya akhirnya istrinya berdoa agar Tuhan menegur suaminya dan akhirnya kena sakit COVID, tetapi puji Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang ya suaminya diubahkan Tuhan. Dan kita melihat di sini saudara, apa yang Tuhan buat itu indah, dan bagi para suami jangan tunggu ditegur Tuhan ya, untung tidak lewat. Kalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, bertobatlah ya, dan kembalilah pada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita sekarang Yeremia 22. Yeremia 22, kemarin kita sudah membaca saudara bagaimana kita tidak boleh menaruh harapan dan merasa tenang seperti Yerusalem yang merasa mereka terletak di atas pegunungan dan diapit oleh lembah-lembah sehingga mereka merasa tidak butuh Tuhan. Ya, tetapi kita semua membutuhkan Tuhan. Sekarang kita Yeremia 22. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Ayat yang kedua, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang tidak suka dengan ketidakadilan. Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan kebenaran, ya. Lepaskan orang yang haknya dirampas. Jangan suka merampas hak orang ya saudara. Itu dari dulu kalau saya baca Alkitab tuh Tuhan itu sangat marah kalau melihat orang itu merampas hak orang lain.
Ya, mumpung ini saya diingatkan Tuhan, kita misalnya keluarga berkeluarga, saudara bersaudara, ada orang-orang yang ingin merampas hak warisan orang tua. Ini banyak sekali terjadi dalam keluarga-keluarga orang Kristen, akhirnya berantem kakak adik, ipar, mertua, menantu, cuma gara-gara harta. Lalu ada yang tamak kepengen merampas, saudara, jangan. Ya, Tuhan tuh benci loh melihat orang itu mau merampas haknya orang. Ya, kalau itu haknya orang, ya berikan. Jangan hidup ini penuh tipu muslihat. Ya, ingat loh, apa yang kita tabur itu ya akan kita tuai. Hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Kalau hari ini saudara licik, penuh tipu muslihat, merampas haknya orang, ya ingin menjatuhkan orang, ingin menyingkirkan orang, sementara dia punya hak untuk menerima kebaikan di sana, hati-hati. Saudara akan berurusan dengan Tuhan. Ya, bertobat saudara. Tuhan tidak mau. Ini terjadi juga di Yerusalem, bangsa ini. Tuhan perintahkan, kalau kamu nggak mau lihat penghukuman, ya lakukan lagi yang benar. Ya, jangan merampas hak orang yang tidak bersalah. Jangan menindas orang asing, ya. Jangan memperlakukan dengan tidak adil orang asing, yatim, janda. Apalagi dengan keras. Ingat saudara ya, semua yang kita lakukan di bawah langit ini itu ada hukumnya dan kita akan menanggung akibatnya kalau kita nggak sungguh-sungguh bertobat. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Ayat 5. Ya, ayat 4 tadi. Ayat 4 tadi, sebab jika kamu sungguh-sungguh, di sana dikatakan ya, melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. 5. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Ayat yang ke-7, aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Saudara yang terkasih, kemarin kita sudah melihat ya, bahwa Yerusalem itu dibangun di atas dataran yang luas dengan lembah-lembah. Ya, pada pasal ini, pasal 22 ini ya, mungkin tidak dalam urutan kronologis dalam pasal 21 ya, ayat 8 sampai 10 kemarin Allah menyiratkan bahwa sudah terlambat untuk bertobat. Namun dalam pasal 22 ini ayat 4 Allah berfirman bahwa masih ada waktu untuk bertobat. Ya, peristiwa-peristiwa yang diacu dalam pasal ini terjadi sebelum peristiwa-peristiwa dalam pasal 21. Ya, Tuhan memberi sang raja dasar untuk membangun bangsa itu. Yakni apa? Ya, mereka harus berpaling dari kejahatan, melakukan hal-hal yang benar. Ya, melakukan kebenaran bukan hanya sekedar mempercayai doktrin yang benar tentang Allah. Melakukan hal yang benar berarti kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita, tetapi perbuatan baik menunjukkan iman. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Seperti kesaksian yang kita dengar tadi ya, suaminya rajin baca Alkitab. Tiap malam mimpin mesbah keluarga, suaminya yang khotbah. Tapi rokok jalan terus, minuman keras jalan terus. Habis mesbah keluarga, duduk depan TV, nonton TV sambil minum minuman keras sambil merokok.
Apa yang dimaksud dengan ketaatan pada Tuhan? Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani bagi kita. Tapi Tuhan mau kita melakukan semua hukum-hukumnya karena kita taat kepada Dia. Bukan hanya karena rutinitas, tapi ketaatan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, ayat 8. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Ayat 9, orang akan menjawab, ya, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ingat ya, akhirnya ketika kota itu dihukum menjadi satu tanda bagi banyak orang. Kenapa jadi kayak begitu kota itu? Orang setiap lewat di situ, kenapa hidupnya begitu ya? Apa yang kita alami di hidup ini, saudara, dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, orang akan bertanya, kenapa hidupnya seperti itu ya? Mungkin karena kita tidak taat, sehingga kita mengalami hidup yang tidak berbahagia. Mari kita menjalani hidup kita dalam takut akan Tuhan, karena ingat, apa yang saudara tabur, maka itulah yang akan saudara tuai. Biar kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sepakat dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh berkata, terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang besar di hidup ini, dan ketika kami bersepakat dengan firman Tuhan, maka kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang terus memberikan kami kekuatan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ajar kami taat sekalipun berat, namun kami percaya Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari kita katakan pujian ini bersama saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Sekali lagi segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami percaya Tuhan setia dan memberikan kami kekuatan untuk melewati, bahkan mengalahkan setiap ikatan-ikatan dosa di hidup kami. Kami tidak mau takluk kepada kedagingan kami. Kami mau bangkit untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami dalam keluarga kami, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Biar perkenanan Tuhan turun, suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup melakukan firman Tuhan. Masa depan mereka dalam tangan-Mu, jodoh mereka, bahkan Engkau menopang setiap pekerjaan bagi para suami-suami. Terima kasih buat seluruh keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami di usia senja. Tuhan terus beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan kesehatan. Juga bagi semua keluarga besar kami Tuhan, para single parent, bahkan semua mereka yang sedang terbaring sakit. Hari-hari ini Tuhan memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan Tuhan bagi mereka yang sedang terbaring sakit. Tuhan berikan kesembuhan secara jiwa. Kami berdoa tidak ada kekecewaan, tertekan, putus asa, amarah, atau apapun yang menyalahkan Tuhan. Sembuhkan setiap jiwa, setiap mereka yang sakit, supaya mereka dapat bersyukur. Dan ketika kami bersyukur, kesembuhan secara fisik boleh terjadi. Kalau sakit ini datang karena kelemahan tubuh atau karena dosa, ampuni. Kalau karena
Kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan-Mu Tuhan Engkau berikan Bapa. Engkau juga memberkati semua anggota keluarga kami yang sedang ingin keluar dari ikatan-ikatan persoalan, pergumulan yang berat, bahkan ikatan-ikatan dosa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kelepasan bagi setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa malam ini. Bahkan setiap WA, telepon, SMS yang sudah masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu. Tapi Tuhan tidak terbatas melawat umat-Mu. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi dari ikatan-ikatan dosa, minuman keras, rokok, ya, dan obat-obatan terlarang, dari ikatan perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, bahkan segala ikatan-ikatan persoalan hutang piutang, yang juga dalam persoalan rumah tangga yang pelik. Tuhan sanggup membebaskan, karena bagian kami hanyalah melakukan firman, selanjutnya Tuhanlah yang bekerja. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang rindu memiliki keturunan. Tuhan berikan keturunan ilahi, roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan percayakan keturunan ilahi bagi anak-anak-Mu. Kami terus berdoa bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Ketika kami mengandalkan Engkau, Tuhan menjadi jawaban. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, baik gempa, bencana alam, apapun, kami tahu membawa pertobatan untuk kami boleh semakin merendahkan diri di kaki Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang mengalaminya Tuhan. Biarlah kami boleh terus berlutut di kaki-Mu. Penghiburan, kekuatan, bahkan pertolongan hanya datang daripada-Mu. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan terus menyertai dengan roh takut akan Tuhan. NKRI selalu ada Tuhan di dalam damai sejahtera. Berkati TNI Polri untuk boleh bersatu menjaga keutuhan bangsa ini. Kalau bukan Tuhan yang mengawal bangsa kami, maka tidak mungkin akan ada damai. Kami berdoa Tuhanlah yang menjadi pengawal bangsa kami, yang menjagai bangsa ini, bahkan Roh Kudus-Mu yang melawat bangsa kami. Tuhan pegang kendali. Berkati Tuhan untuk semua tim medis yang terus bekerja berdiri mengatasi COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa virus corona dihalau. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tetapi kesembuhan massal dan pertobatan massal. Begitu juga atas bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa. Perlindungan Tuhan sempurna, bahkan apapun persoalan kami ada jawabannya dalam nama Yesus. Mari kita membuka hati dan tangan kita hari ini untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang agar mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.